ke bulan Dzulhijjah. Semoga antum sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi hari-hari terindah sepanjang tahun. Antum bisa melihat bagaimana ibu kota itu mempersiapkan diri untuk Asian Games. Dipersiapkan diri urusan jalannya, urusan sungainya, segala fasilitas. Untuk urusan dunia, begitu pedulinya manusia. Tapi untuk menghadapi 10 hari terindah sepanjang tahun, yang kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha atau fihinna khairun wa ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada beramal soleh di 10 hari ini, yaitu Ashra Dzulhijjah. Apa yang kita persiapkan, jemaah? Salah satu persiapannya, pagi hari ini kita hadir di rumah Allah. Apa tema kita hari ini? Pembawa acara siapa tadi? Apa tema kita hari ini? Calon menantu idaman. Siapa yang bikin tema itu? Hah? Oh, pengurusnya. Oh ya, sudah. Nah, mana kepingin tahu aja, kira dia yang bikin temanya. Jemaah rahimakumullah. Secara realita, perempuan itu ikut lelaki apa lelaki ikut perempuan? Perempuan ikut laki-laki. Jadi kalau laki-lakinya baik, insya Allah perempuannya akan baik. Perempuan itu menyesuaikan dengan pasar. Kalau pasarnya ini inginnya wanita yang soleha, antum bisa lihat perempuan-perempuan yang tidak berjilbab. Ketika dia mendapati suami yang soleh, calon suaminya mengatakan, "Aku ingin engkau berjilbab." Apa kata dia? "Apapun yang kau inginkan, jantungku aku kasihkan." Dia memang ikut suami. Maka yang harus memperbaiki diri semua manusia, tapi para lelaki harus lebih baik. Sebagaimana diri antum, seperti itu pula perempuan-perempuan. Istilah orang sekarang ada pangsa pasarnya. Ketika seorang wanita jatuh hati dengan seorang lelaki yang soleh, dia mulai jadi soleh. Dia datang ke masjid, ikut kajian. Kenapa? Karena calon suaminya biasa ikut kajian. Bagaimana menentukan menantu idaman? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya menantu yang soleh itu nisfud dunia, separuh dunia. Kalau antum dapat menantu yang soleh, orang tua bebannya akan berkurang. Ketika dia menikahkan putrinya dengan seorang laki yang soleh, selesai. Dengan penuh keridhaan dia menikahkan putri. Dia mengatakan, "Zawwajtuka wa ankahtuka makhtubatka," dengan penuh keridhaan. "Fadhal, bawa di putriku, karena aku yakin engkau akan membuat dia bahagia." Tapi juga yang kita lihat, ternyata banyak menantu-menantu yang zalim. Jangan sama mertuanya, sama orang tuanya tuh anak gak berbakti. Sama kakak adiknya tuh anak tidak peduli. Gimana mau peduli sama putri antum?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para lelaki, istausu bin nisa. Kalian tuh jaga-jaga tuh perempuan. Ini ada wasiat nih untuk menjaga para wanita. Kenapa? Fa innal mar'ata khuliqat min dila. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fid dila'i a'la. Sesungguhnya yang paling bengkok di tulang rusuk nih, itu yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau engkau ingin meluruskannya, engkau akan mematahkannya. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Kalau dibiarkan dia akan tetap bengkok. Terus gimana? Fastausu bin nisa. Ya udah, kalian jaga tuh perempuan. Lewat hadis ini kita bisa menyimpulkan kriteria menantu idaman. Kita bicara suami sekarang. Nggak mungkin dalam kesempatan yang pendek ini kita bicara suami istri. Kita cari calon suami. Karena yang di hadapan ana ini laki-laki semuanya. Maka antum hendaklah memperbaiki diri sebagaimana yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, sifat menantu yang saleh, menantu idaman itu adalah ad-din. Dia adalah orang yang agamis. Muslim. Masya Allah. Suara apa itu jemaah? Yang pertama adalah agamis. Dia orang Islam yang menjalankan agamanya. Kalau berbicara orang Islam sekarang nih, kita lihat banyak orang berKTP Islam tapi tidak peduli dengan Islam. Banyak orang berpenampilan Muslim tapi tidak menjalankan adab-adab dan etika seorang Muslim. Dan puncak dari Islam ini adalah tauhid. Tidak ada satupun nabi yang diutus melainkan mereka menyeru kepada la ilaha illallah, ani'budullah wajtanibut taghut. Tuh, para nabi diutus untuk mengajarkan kepada umat manusia tauhidullah, meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Oleh karena itu Allah mengatakan wala abdun mu'min khairun min musyrikin walau a'jabakum. Wala abdun mu'min, dan seorang hamba yang beriman itu lebih baik daripada seorang yang musyrik walaupun dia menakjubkan. Kita lihat sekarang jemaah, yang menjadi idola banyak muslimat itu artis-artis luar negeri. Artis-artis Korea, artis-artis India, mereka pandangin tuh orang-orang yang berbuat syirik. Imam Ahmad bin Hanbal menundukkan pandangannya ketika di Baghdad dia melihat seorang musyrik yang menduakan atau mentigakan Allah Jalla Jalaluh. Imam Ahmad menundukkan pandangan, mengatakan, kenapa ya Imam? Aku nggak tahan melihat wajah orang yang mengatakan Allah itu punya anak. Nggak tahan wajahku melihat. Sebagian wanita, sebagian orang tua sibuk menilai orang dari penampilan. Maka Allah katakan, walau a'jabaku. Walaupun tuh calon menantu menakjubkan buat engkau. Dari sisi penampilannya, dari sisi keilmuannya, dari sisi jabatannya, dari sisi hartanya. Ingat, wala abdun mu'min,
seorang budak yang beriman itu lebih baik. Dan Allah mengatakan kalau bicara cari menantu, Hasan Al-Basri pernah ditanya oleh seseorang, aku ini mau menikahkan putriku dengan orang seperti apa? Maka Hasan Al-Basri mengatakan, la tuzawwij ibnataka illa min taqi. Jangan engkau nikahkan putrimu kecuali dengan orang yang bertakwa. Bertakwa. Kenapa? Kok tidak ada ucapan tentang orang yang penampilannya bagus, yang hartanya banyak, yang pejabat? La min taqi. Fa in ahabbaha akramah. Seorang yang bertakwa nih jamaah, kalau cinta sama istrinya, dia akan memuliakan istri. Dia akan memuliakan mertuanya. Ini mertua kan ingin dimuliakan oleh menantunya. Maka cari orang yang bertakwa, bukan orang yang berharta. Tapi orang yang bertakwa. Kalau engkau ingin kebahagiaan buat putrimu, engkau ingin kebahagiaan buat dirimu sendiri, maka jangan menikahkan kecuali dengan orang yang bertakwa. Kalau dia mencintai putrimu, itu laki akan memuliakan putrimu. Terus kalau benci, kadangkala ada orang yang menikah dengan seorang wanita, dia nggak suka dengan beberapa perilaku istri. Fa in kariha lam yadlim. Orang yang bertakwa tuh, kalau dia tidak suka sama istrinya, dia tidak akan membolimi istrinya. Kenapa? Karena dia bertakwa. Dia tahu bahwa Allah mengharamkan kezaliman. Dia tahu bahwa kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Maka dia ketika benci sama istrinya, dia tidak akan membolimi. Allah mengatakan, inna akramakum indallah atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah. Jamaah, kadang-kala kita ini ingin dekat sama pejabat, ingin dekat sama presiden, ingin dimuliakan di sisi orang-orang penting di negara ini, karena kita berpikir akan ada banyak manfaat. Gimana kalau antum dekat sama pemilik bumi ini, Allah Jalla Jalaluhu. Yang termulia di sisi Allah di antara kalian semua adalah yang paling bertakwa. Dan Allah menyebutkan wat-thayyibat lit-thayyibin. Tuh, perempuan-perempuan yang baik itu buat laki-laki yang baik. Jadi kalau ada laki-laki ingin wanita yang baik, antum perbaiki diri antum. Dan terkadang sebagian orang melihat, Ustaz, ana melihat fulan hada ayyar. Ayyar itu nggak benar. Tapi kok dapat istri yang benar, Ustaz? Siapa yang bisa jawab? Ana kasih hadiah. Ini apa nih, jam ya? Masya Allah, kasih gelas untuk jamaah. Ana kasih gelas sama buku. Jamaah, jelas pertanyaan. Ada satu pemuda yang antum melihat dia itu nggak terlalu baik, tapi herannya Nazab, kok dia bisa dapat bini yang baik banget, Ustaz? Ana yang udah baik gini, bininya nggak terlalu baik, Ustaz. Siapa yang mau jawab? Nah, faqat. Dia memuliakan orang tuanya, berarti orang baik dia. Tapi nggak apa, nak kasih hadiah aja. Fadhal kasih. Nah, fadhal. Doa orang tua ya kurang lebih sama lah. Karena memuliakan orang tuanya mendoakan dia akhirnya kan. Nah, Allah menakdirkan agar suaminya diperbaiki oleh istrinya. Boleh, nggak apa-apa. Kasih. Apalagi? Dia orang gak benar kok dekat sama Allah ceritanya. Ini orang gak jelas orangnya, tapi istrinya baik banget. Dapat hafidh Al-Quran, Masya Allah.
Mungkin nggak jamaah? Mungkin. Jamaah. Fadhal yang terakhir. Ujian buat istri boleh, masya Allah. Ujian buat istri. Antum termasuk ujian buat istri antum. Jamaah rahimakumullah. Terkadang ada orang yang menurut pandangan kita itu buruk. Tak benar. Tapi siapa yang tahu isi hati dia? Bisa jadi di malam hari dia menangis, bertobat minta ampun sama Allah. Tapi besoknya dia melakukan dosa yang dilihat oleh orang. Di sini kita nggak tahu, jemaah. Sehingga Allah kasih dia istri yang soleh. Tadi dikatakan untuk memperbaiki dia mungkin. Karena sejatinya dia tuh punya benih-benih kebaikan, jemaah. Namun dia sedang terjerat di dalam perangkap maksiat dia. Dan ada orang-orang yang kelihatannya baik, ibadahnya masya Allah, tapi ternyata isi hati dia Allah tahu. Terkadang dia hanya baik di depan orang, tapi tatkala dia sendiri dia nggak baik. Maka Allah katakan wat-thayyibat lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat. Wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik. Maka hendaklah antum memilih. Kalau terjadi mungkin ada wanita yang buruk kok dapat suami yang baik. Dilihat, mungkin suaminya enggak baik. Kenapa kok milih perempuan yang enggak baik? Kalau orang baik dia pilih yang baik. Ahibati fillah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, betapa indahnya hidup bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Terus dikasih pencerahan. Beliau mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu." Apabila datang meminang putri kalian seorang lelaki yang secara agama dan akhlak kalian ridhoi, kalian senang. Berarti kan orang tua punya standar agama dulu. Kalian ridhoin agama dia, akhlaknya mulia, kalian ridho sama akhlaknya. Fa ankihu, nikahkan putri kalian dengan orang. Ini menantu yang idaman nih kayak gini, agama dan akhlak. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Kalau kalian tidak melakukan ini, tidak memilih lelaki seperti ini menjadi menantu kalian, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi. Negeri kita akan rusak. Negeri kita akan kacau. Bukan dengan kerusakan yang minim, tapi wa fasadun 'arid. Kerusakan yang besar sekali. Afwan, ana dari tadi ngeliat kok nggak ada air di sini. Memang nggak ada air di masjid ini. Oh, masjidnya baru jadi. Ana udah serak-serak, ana pikir panitianya tahu diri gitu jemaah. Antum tahu, ustadznya dikasih gelas, tapi nggak ada air. Ingat, kalau ingin negeri ini aman, negeri ini damai, maka para orang tua perlu baca hadis ini. Jangan sampai orang tua menjadi salah satu penyebab kehancuran dan kerusakan di negeri ini. Kenapa? Karena menolak orang-orang soleh. Kalau antum datang meminang, kemudian antum ditolak, antum jangan bawakan hadis ini. Antum ngomong sama mertua, afwan bapak mertua, apa nggak dengar hadis Nabi SAW? Oh iya, apa hadisnya? Dibacakan. Anak ini orang soleh. Allah. Ketika itu mertuanya tahu, masya Allah, jazakallah khair, syukron, masya Allah. Ternyata lebih baik jamaahnya dari panitia. Ana izin minum dulu jemaah.
Alhamdulillah, jazakallahu khair. Ingat agamanya dan akhlaknya. Kita udah tahu cara mencari tahu agama di mana. Paling enggak orang ini sholat. Karena yang menjadi standar kebaikan seorang hamba itu adalah sholat yang 5 waktu. Yang pertama dihisab pada hari kiamat apa? Sholatnya. Fa in salahat salatuhu, kalau sholatnya benar, yang lainnya jadi benar. Sebagian orang enggak. Yang penting santun, yang penting orangnya dermawan, ya itu bisa dijadikan standar akhlak. Tapi standar agama sholat yang 5 waktu. Jadi kalau ada seorang wanita mendapati suami yang baik hati, yang royal duitnya, yang memuliakan wanita, tapi tidak sholat, mau dibawa kemana keluarga ini? Allah murka, rukun Islam yang kedua ditinggalkan. Na'udzubillah min dzalik. Maka ingat, itu yang pertama, agama dan akhlak tentu. Bicara akhlak, ya tentu kita perlu cari tahu tentang akhlak. Yang kedua, dari keluarga baik-baik. Tidak berbicara suku, tidak berbicara daerah. Jangan sampai ada orang tua berbicara kepada anaknya, mengatakan, "Nak, abah gak mau engkau dapat suami atau dapat istri, umpamanya orang Sunda." Kenapa antum sebutkan suku? Ini masuk sara. Jangan dipikir kebaikan itu ada di orang Jawa, kebaikan itu ada di orang Makassar, orang Padang. Lah, kebaikan itu ada di umat. Sehingga ketika kita bicara suku berbahaya. Kita sudah menuduh suku itu semuanya nggak benar. Dan ada orang tua yang pernah berpesan sama anaknya, "Nak, ibu nggak mau engkau nikah pertama nama orang Padang, yang kedua sama orang Sunda." Ini pesan orang tua kadangkala. Karena dia ingin menantu idaman. Akhirnya Allah kasih menantu campuran Padang sama Sunda. Rasakan. Betul jemaah. Enggak. Ingat, kita nggak boleh menuduh suku ini nggak benar, wallahi jemaah. Dari keluarga baik-baik iya. Kenapa kita mencari dari keluarga baik-baik yang nasabnya diketahui? Karena jemaah, Allah tuh bisa jadi menjaga keluarga, anak dan cucu seseorang karena kebaikan kakeknya. Ingat yang Allah ceritakan di surat Al-Kahf. Ketika Nabi Khadir dan Nabi Musa alaihissalam membangunkan bangunan yang hendak roboh, Nabi Khadir mengatakan, Khadir ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama, apakah dia nabi atau hamba Allah yang saleh. Khadir mengatakan, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun bangunan itu milik 2 bocah yatim yang tinggal di kota. Wa kana tahtahu kanzun lahu. Di bawah bangunan itu ada harta simpanan buat mereka berdua. Terus kenapa Allah kirim Nabi Musa bersama Khadir jamaah untuk ngurusin bangunan itu? Allah mengatakan wa kana abuhuma salihah. Karena bapaknya 2 anak itu adalah orang soleh jamaah. Maka di sini kita harus memilih menantu dari keluarga baik-baik, yang kakeknya orang soleh, dengan harapan paling tidak nih cucunya, ini anaknya dapat kebaikan orang tuanya. Wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Masya Allah, nggak usah banyak-banyak, cukup 1 jemaah. Ini terlalu berlebih-lebihan sekarang jemaah. Baik, ana minum yang di sini jemaah.
Alhamdulillah. Kata Khadir mengatakan, Allah Rabbmu itu ingin dua anak itu sampai masa dewasanya dan bisa mengeluarkan harta simpanan mereka. Semua itu rahmatan mir Rabbi, sebagai bentuk kasih sayang dari Rabbmu. Maka hendaklah mencari menantu dari keluarga yang baik-baik. Ustaz, tapi kan ada yang orang tuanya nggak benar, anaknya benar. Ya ada yang seperti itu. Tapi kita memilih ya. Antum kalau bisa dapat dari keluarga yang baik-baik, yang faham sama agama, maka paling tidak perjalanan hidup antum diridhain Allah, didukung oleh mertua. Karena mertua orang yang saleh. Kalau ada masalah di rumah tangga, mertua tidak intervensi. Kenapa? Karena mertua tahu dengan agama Allah. Ana punya teman subhanallah jemaah. Akhirnya dia cerai sama istri. Ya juga salah dia. Ada masalah di rumah, mertuanya langsung campur tangan, anaknya dibawa pulang. Orang yang ngerti agama faham, ini hak suaminya. Kalau memang tidak bisa diislah, tidak bisa dimediasi, ada cara gugat cerai, bukan diambil tuh anak dibawa. Maka ingat, tolong cari orang dari keluarga baik-baik dengan harapan anak-anak antum dijaga oleh Allah, bukan hanya karena kesolehan antum. Dikatakan dalam tafsir surat Al-Kahf bahwasanya wa kana abuhuma shalihah. Yang dikatakan bapaknya itu orang yang soleh, dikatakan bapak nomor 7-nya. Kakeknya yang orang soleh. Sehingga anak keturunannya terus dijaga. Jangan sembarangan cari menantu. Maka perlu tahu bagaimana orang tuanya, bagaimana keluarga mereka. Nanti paling tidak anak kita akan dididik juga oleh mereka. Tatkala datang ke rumah kakeknya, datang ke rumah neneknya, itu anak akan berinteraksi dengan kakek neneknya, dengan paman-pamannya, dengan bibi-bibinya. Ketika keluarga ini keluarga yang baik, anak kita akan mulia hidup bersama keluarga tersebut. Yang ketiga, punya harta. Menantu idaman itu punya harta. Kenapa Ustaz? Paling tidak dia bisa menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya. Setelah agama, keluarga baik-baik, ya perlu dilihat dia punya harta. Bukan kaya loh jemaah, bukan kaya, tapi punya harta. Dia memiliki sesuatu yang bisa digunakan untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Fatimah binti Qais konsultasi sama beliau tentang beberapa lelaki yang meminangnya, ada 3 lelaki yang meminang dia. Dia ini janda. Cerita sama Nabi SAW, ada 3 lelaki yang meminangku, ya Rasulullah SAW. Yang pertama Muawiyah, yang kedua Abu Jahal, yang ketiga Usamah bin Zaid. Maka Nabi cerita, amma Muawiyah farajulun tarib. Adapun Muawiyah adalah orang yang fakir, la mala lahu, enggak punya harta. Artinya gimana dia akan memberikan nafkah kepadanya? Jadi kita bicara memilih menantu idaman. Pilihan pertama harta, agama. Yang kedua dari keluarga baik-baik. Kalau yang datang meminang secara agama sama, tapi dilihat dari background keluarganya lebih baik yang satu, antum ambil yang satu nih, yang lebih baik keluarganya. Kemudian kalau sama keluarga baik-baik juga, secara harta yang satu miskin, yang satu alhamdulillah punya harta, milih yang mana? Enggak usah disuruh milih kalau itu. Secara naluri orang akan milih yang fulus. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Fatimah, orang itu miskin, gak punya harta. Jadi kalau antum jamaah meminang kemudian ditolak,
Antum introspeksi diri. Kenapa ya? Oh, mungkin anak karena naik taksi datang ke sini. Iya, antum naik taksi, yang sebelumnya naik mobil pribadi. Sama-sama sahib antum di pondok, sama-sama orang soleh. Jelas dia milih yang punya fulus, karena Nabi SAW mengatakan hal itu. Di antara tujuan menikah juga adalah orang tua menitipkan putrinya. Tolong nih putriku dijaga, dikasih makan. Jangan sampai merepotkan orang tua lagi. Maka hendaklah para lelaki ini bekerja keras untuk menjadi orang yang memiliki harta dalam meraih surga Allah Jalla Jalaluhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabatnya berbincang tentang harta, maka beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, la ba'sa bil mal liman ittaqa. Tidak mengapa, harta itu tidak mengapa. Liman ittaqa, tapi buat orang yang bertakwa. Kalau enggak bertakwa jemaah, naudzubillah, banyak harta yang menarik pemiliknya ke dalam neraka. Ketika miskin datang ke masjid dia, Masya Allah, ikut kajian di shaf pertama. Ketika mulai hartanya bertambah, mulai shaf kedua. Ketika tambah banyak hartanya, jadi di shaf terakhir. Tambah lagi hartanya, masbuk. Itu harta. Ingat Nabi SAW mengatakan la ba'sa bil mal, nggak apa-apa harta itu, nggak apa-apa. Tapi buat orang yang bertakwa. Kalau tidak, kadangkala kemiskinan itu lebih baik buat antum, karena mendekatkan antum kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian dengan harta orang bisa berbagi, orang bisa membantu orang lain. Tapi tetap ingat agama, keluarga baik-baik, kemudian harta. Ada harta, nggak harus kaya. Menantu orang yang ulet, yang tidak pemalas. Karena kita melihat ada menantu yang makan dari bininya, nggak males dia kerja. Terus kenapa jadi menantu? Karena tampan. Ada wanita-wanita yang mengatakan nggak apa-apa aku dapat laki yang miskin, yang penting ganteng. Terus apa manfaatnya? Supaya kalau jalan sama orang itu di depan orang kelihatan, nih suamiku. Padahal malas suaminya. Yang keempat, lembut. Cari suami yang lembut. Antum kalau ingin dapat istri yang baik, antum harus lembut. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan anzala alaihimur rifq." Kalau Allah ingin kebaikan kepada sebuah keluarga, Allah turunkan di tengah-tengah mereka kelembutan. Lembut keluarga ini jemaah. Itu kalau Allah ingin kebaikan. Makanya jangan cari menantu yang kasar, yang kalau berbicara teriak-teriak, suka marah-marah. Cari yang lembut. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Fatimah binti Qais, beliau katakan, amma Abu Jaham fala yada'u al-asa an atiqihi. Abu Jaham ini tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Isyarat kalau dia itu ringan tangan, suka mukul atau suka safar. Gimana kalau anak kita dipukulin sama suaminya? Marah sedikit, lempar gelas. Marah sedikit, piringnya dilempar. Ada lelaki-lelaki yang tidak lembut, jangan diterima. Dari mana Ustaz tahu dia lembut atau tidak? Cari tahu. Tidak dengan cara pacaran lah. Untuk tahu bagaimana sifat seorang lelaki, seorang menantu,
Jangan dikirim putrinya, udah kamu keluar dulu malam ini sama dia. Nanti pulang kasih tahu abah. Anaknya dibawa keluar sama serigala. Pulang ke rumah tinggal setengah anaknya. Ada orang tua yang tidak tahu bagaimana cara mencari menantu. Bapak yang cari tahu. Kirim orang. Bagaimana sifatnya orang ini setelah dilihat. Tapi kalau sudah dari sisi agama nggak baik jamaah, dari sisi keluarga nggak baik, ya perlu nggak usah ditelusuri yang lainnya lagi, udah cukup. Tapi kelembutan ini penting. Kalau orang itu sudah agamis, alhamdulillah, taat sama Allah. Orang ini dari keluarga baik-baik, ada harta, dilihat kelembutannya. Kenapa? Karena tadi hadis yang Nabi SAW menjelaskan. Nabi SAW tidak berbicara tentang agama Abu Jaham, tidak. Tidak bicara tentang keluarga Abu Jaham, tidak. Tidak bicara tentang harta Abu Jaham, la. Beliau berbicara tentang kelembutan Abu Jaham ini. Ada masalah nih. Dia punya watak yang kasar. Gimana Ustaz? Udah bawaan lahir anak Ustaz, kasar Ustaz. Ya antum perbaiki. Antum lihat ada orang yang lahir kurus jamaah. Dapat 2 tahun antum ketemu dia, badannya kekar. Berarti bisa dirubah. Ya, sebagaimana fisik bisa dirubah, karakter seseorang bisa dirubah. Tapi yang jelas cari tahu, kirim orang. Bagaimana dia sama teman-temannya, bagaimana dia sama ibunya, sama adik-adiknya. Kalau ada seorang lelaki yang baik sama ibunya, baik sama adik-adiknya, baik sama orang lain, insya Allah dia akan baik sama bininya. Kemudian yang kelima, sehat. Selamat dari aib-aib yang menyebabkan rumah tangga itu jadi kacau. Para ulama ketika bicara aib ya antara yang mereka bicarakan adalah ya lelaki yang tidak impoten, yang bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang suami, yang bisa menciptakan rumah tangga yang penuh dengan anak-anak. Kalau suaminya berpenyakitan, maka berat. Di beberapa tempat itu jamaah, ada sekarang yang dikenal dengan al-kashfu tibbi qabla nikah. Jadi cek kesehatan sebelum menikah. Di Indonesia ada? Belum. Itu ada cek seperti itu. Kenapa ada seperti itu? Karena ternyata mulai banyak anak-anak muda yang narkoba. Dari mana dicek? Ya dari cek fisiknya, cek kesehatannya, cek urinnya, macam-macam. Iya Ustaz. Tapi kalau nggak mau Ustaz, kalau nggak mau ya sudah, nggak usah nikah sama dia maksudnya. Kenapa dia harus sembunyikan? Karena kondisi sekarang menakutkan. Tapi paling tidak secara fisiknya dia sempurna, ya, dan kelihatan insya Allah bisa memberikan anak, bisa memuaskan istrinya. Karena ada beberapa pertanyaan yang sampai kepada anak tentang wanita-wanita, Ustaz, suami anak kayak gini Ustaz. Terus terang anak kadang-kala jadi jijik sama suaminya. Karena suaminya tidak bisa memuaskan itu perempuan. Maka ini termasuk menantu idaman. Antum dapat dari dia cucu 8. Oh Masya Allah, laki menantu anak ini. Kenapa? Anak punya 8. Masya Allah. Itu yang diharapkan. Karena Rasul SAW ketika memerintahkan para lelaki untuk memilih wanita-wanita yang subur, sebaliknya memilih suami yang bisa punya anak. Maka Nabi SAW mengatakan, fa inni mukatsir bikumul umam yaumil qiyamah. Aku akan berbangga-banggaan dengan umat yang banyak pada hari kiamat. Sehingga ketika ada seorang sahabat hendak menikahi wanita yang mandul, karena dia sudah menikah berulang kali, tidak punya anak, dilarang. La, kata Nabi, la. Begitu dengan laki. Kemudian yang keenam,
Ya, dianjurkan kalau menantunya ini berilmu, punya ilmu, ngerti Al-Quranul Karim, ngerti dengan sunnah. Kalau dapat menantu yang seperti ini, Masya Allah. Bukan berarti dia itu harus lulusan pesantren. Bukan harus lulusan kuliah di Medina atau Libya. Lah, nggak jaminan juga jamaah. Anak pernah, subhanallah jamaah, ada temen dia teleponan, Ustadz, anak-anak ini dilamar, dipinang oleh mahasiswa di Medina. Dia lagi ambil S2, namanya Fulan bin Fulan. Gimana menurut Ustaz? Tolong cari tahu tentang dia. Ana sampaikan kepada dia, ana kurang tahu, coba tanya sama Fulan. Kata dia, Ustadz, yang bawa dia ini tuh Fulan yang katanya Ustadz. Ana suruh tanya, ana nggak mau tanya sama dia. Siapa? Ana cari tahu, ana sampaikan kepada orang tuanya. Karena orang tua jangan hanya melihat ini sekolah di tempat itu, enggak. Urutan tadi tetap dilihat. Akhirnya orang tua yang tanya, Ustaz, ana mau tanya apa Ustaz? Kalau anaknya Ustaz yang dipinang oleh itu lelaki, Ustaz kasihkan enggak? Berat banget pertanyaannya. Anak ngomong, anak kasihkan. Anak kasihkan. Akhirnya langsung dia terima. Karena memang ini jarang sekali jamaah. Orangnya Masya Allah, dia agamis, kemudian dia keluarga baik-baik, kemudian ada fulus, Masya Allah penampilannya bagus, orangnya sehat, kemudian plus berilmu, Masya Allah jamaah. Itu jarang sekali. Oleh karena itu kalau kita membaca beberapa buku para ulama seperti Siyar A'lamin Nubala, ketika membahas tentang biografi seorang ulama, dia sebutkan di sana al-alim al-amil bi'ilmi, seorang yang alim dan mengamalkan ilmunya. Al-alim al-qudwah, seorang yang alim yang menjadi suri tauladan. Itu jarang. Maka kalau dapat yang seperti ini, subhanallah, jangan disia-siakan. Ustaz, tapi dari sisi harta Ustaz yang nggak terlalu banyak lah Ustaz, dia Ustaz, nggak penting. Seorang wanita kalau sudah dihormatin sama suaminya, dimuliakan sama suaminya, dicintai sama suaminya, biasanya dia akan berkata, Bang, nggak penting fulus Bang, yang penting abang ada di sini. Selesai. Banyak wanita yang siap hidup di bawah kolong jembatan asalkan suaminya menyintai dia. Dan orang-orang yang berilmu, harapannya mereka akan bisa memberikan manfaat buat istri dan anak-anaknya dan keluarganya. Tadi Anda sampaikan, tidak harus lulusan pesantren, gak harus. Bisa jadi hanya lulusan kajian di masjid. Dia hanya menghafal Arba'in Nawawiyah, Quran, alhamdulillah, juz 30. Alhamdulillah jamaah. Punya menantu yang hafal juz 30, alhamdulillah. Insya Allah anaknya hafal 30 juz. Karena orang tuanya peduli dengan hafalan Quran. Tapi kalau menantunya Ustaz, dia hafal Ustaz halaman terakhir dari Al-Quran Ustaz. Halaman terakhir doang itu dia hafal. Kemudian yang terakhir jamaah, dianjurkan bagi wanita ini untuk memandang calon suaminya sebagaimana lelaki dianjurkan untuk memandang calon istrinya, begitu pula. Karena jangan sampai hanya diceritai, suamimu tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Akhirnya orang tua yang ngomong, anti tahu Fulan? Iya. Ya mirip Fulan lah. Udah siap, anak mau terima. Ketika malam pengantin dilihat suaminya, kok nggak kayak Fulan ternyata.
akhirnya pernikahannya akan jadi kacau. Jangan lihat, dianjurkan dilihat itu calon suami. Gimana? Cocok? Ya, kalau dia mengatakan ana mau istikharah. Dan ini cara yang terbaik. Mencari menantu idaman itu istikharah. Jadi orang tua sampaikan kepada putrinya, "Nak, engkau istikharah." Kadangkala sang putri ini dia yang menemukan itu pemuda. Pemuda itu yang datang karena perempuan ini udah sampaikan kepada laki tersebut, "Kalau engkau serius, datang ke rumah." Dan semalam ana dapat cerita dari seorang teman. Dia cerita, "Ana pernah Ustaz dekat dengan seorang wanita. Perempuan itu dulu ini, mungkin 18 tahun yang lalu kejadian, atau 20 tahun yang lalu. Ketika ana deketin itu perempuan itu ngomong, 'Kamu mau apa?' 'Saya tidak cari pacar,' kata perempuan ini. 'Saya tidak cari pacar, saya cari suami.' Apa kata laki? 'Sama, saya juga tidak cari pacar, saya cari istri,' kata dia. Masya Allah. Akhirnya kata perempuan ini, ya sudah, tunggu. Ana mau berangkat umroh, ana mau istikharah. Nanti ana kasih tahu. Subhanallah. Nggak ada macam-macam perempuan. Berangkat umroh, kata dia 3 hari berada di Mekah, ditelepon lelaki itu oleh perempuan ini. Telepon, sudah nanti pulang umroh bawa keluargamu ke keluargamu. Pinta. Masya Allah. Di sini kekuatan istikharah. Ketika seorang menyerahkan semuanya pada Allah, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaghfiruka biqudratik fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Dia tidak bertanya kepada fulan, Ustadz fulan, lah. Dia bertanya sama Allah. Dia mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta pilihan darimu ya Allah. Aku meminta engkau memberikan kekuasaanmu ya Allah. Sesungguhnya engkau mampu dan aku enggak mampu. Engkau tahu dan aku enggak tahu ya Allah. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau maha mengetahui dengan semua yang gaib ya Allah. Allahumma in kunta ta'lam, ya Allah, kalau engkau tahu ini lelaki baik buat aku ya Allah. Fi dini wa dunyaya, buat agamaku yang pertama. Buat agamaku yang pertama." Tuh jemaah, ketika istikharah bicara agama yang pertama. Dan buat duniaku, buat masa sekarang dan masa yang akan datang, Allah takdirkan faqdurhu li wa yassirhu li tsumma barik li fi. Takdirkan dia dan mudahkan buat aku. Minta dimudahkan. Artinya kalau dipersulit, antum berarti istikharahnya dikabulkan. Sebagian orang ketika meminang kemudian ditolak, dia nggak putus asa. Ana suka tantangan Ustaz, kalau ditolak-tolak gini. Antum kan sudah istikharah. Kalau baik semoga dimudahkan. Kalau dipersulit berarti nggak baik buat antum. Jangan maksa. Maka ini penting istikharah. Setelah tadi dicari tahu, diperhatikan, dipandang, dipertimbangkan, minta pilihan sama Allah. Dan ketika dikasih pilihan sama Allah, terima. Jangan ikuti nafsu antum. Hasil istikharah tidak harus dengan mimpi. Bisa jadi dengan proses. Antum tahu, anak akan jalan, anak udah istikharah, anak akan jalan. Anak punya teman di Surabaya cerita, subhanallah. Anak itu melamar seorang perempuan karena ibu anak. Ibu anak bilang, "Kau lamar dia." Ya sudah, anak taat, hanya taat sama ibu anak. Anak udah istikharah minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini memang baik semoga jalan. Suatu malam anak ketemu sama calon mertua lagi sholat. Mertuanya ngomong sama dia, "Nak, kayaknya nggak bisa dilanjutkan." Kata anaknya, "Alhamdulillah, istikharah anak dikabulkan." Yang batal ini siapa? Pihak keluarganya. Dia tidak ingin membatalkan dari pihak dia supaya tidak durhaka sama ibunya. Karena ibunya yang minta dia melamar gitu jemaah. Allah yang batalkan jemaah. Maka pentingnya istikharah, menyerahkan semuanya kepada Allah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Katanya sampai jam 6 kajiannya. Nah.
Ustaz, bagaimana sikap seorang jika seorang laki-laki datang melamar dari sisi agama terlihat baik, akan tetapi berbeda manhaj? Bagaimana sikap yang seharusnya diambil? Jemaah, kita melihat yang berkaitan dengan manhaj, yaitu pemahaman dalam agama. Ini termasuk penting dalam memahami agama. Karena ada sekte-sekte yang menyimpang dari Islam. Seperti di masa Ali bin Abi Thalib muncul Khawarij. Khawarij, orang Khawarij ini subhanallah, kalau melihat sisi agamanya yang jangan ditanya. Nabi SAW memberikan kesaksian kepada para sahabatnya sebelum munculnya Khawarij. Beliau mengatakan, tahkiruna salatakum ma'a salati. Kalian kalau membandingkan salat kalian dengan salat mereka, kalian akan meremehkan salat kalian. Nggak ada apa-apanya salat kalian. Mereka orangnya ahli ibadah, jemaah. Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum aw taraqih. Baca Quran tapi tidak melewatin kerongkongan mereka, cuma di lisannya, tidak sampai ke hatinya. Yamruquna minad din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah itu dari buruan. Sampai seperti itu Nabi SAW. Dari getolnya mereka beribadah. Imran bin Hittan, seorang lelaki penuntut ilmu hadis. Dia menikah dengan seorang wanita dari kerabatnya, tapi manhajnya wanita ini Khawarij, dari kelompok Khawarij. Perempuan ini cantik, jemaah. Cantik sekali. Dia menikah dengan harapan bisa merubah istrinya. Menikah, dapat berapa lama dia yang berubah jadi orang Khawarij. Sampai bagaimana dia itu memuji yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Dipuji sama dia yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Abdurrahman bin Muljam dipuji-puji sama dia. Ini pemikiran itu berat, jemaah. Maka perlu diperhatikan. Ketika antum menikah, menikahlah dengan ahlus sunnah wal jamaah. Mungkin pemahaman agamanya belum lengkap, insya Allah bisa disempurnakan. Tapi kalau sudah punya pemikiran yang menyimpang, ya, berat sekali. Barakallahu fikum. Ustaz, terkadang kita sering merasa minder akan tampilan fisik kita, sehingga merasa tidak pantas untuk akhwat. Bagaimana solusinya? Masya Allah. Mungkin antum minder karena antum pilih akhwat yang cantik banget. Ya, tahu dirilah. Bismillah. Tapi antum ketika merasa fisiknya kurang mendukung, ada seorang ibu yang berpesan kepada putranya, kalau nggak salah Atha bin Abi Rabah, atau selain Atha, dari kalangan tabi'in. Dia itu hitam dan cacat. Ibunya pesan, nak, engkau nih nggak bakal dihargai orang kecuali dengan ilmu. Belajar. Sehingga jadi orang terhormat. Khalifah duduk di sebelah dia, belajar sama dia, ngaji sama dia. Sampai khalifah itu bicara, ini yang namanya kehormatan. Seperti itu ya. Jadi ketika antum merasa ada kelemahan dari satu sisi, Masya Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Antum tahu sahabat Nabi yang bernama Julaibi, Allah kasih dia, Masya Allah, istri yang saleh. Maka ketika antum orang yang soleh berusaha memperbaiki diri, Allah kasih. Paling tidak antum tahu diri. Ketika memilih, kayaknya kalau yang ini nggak diterima, nah jangan datang sudah. Barakallahu fikum. Ustaz, bagaimana nasihat untuk tidak mencari calon istri yang dari cantiknya saja? Karena kita tahu fitrah laki-laki pinginnya yang cantik dulu. Tentu juga agama yang baik. Bagaimana ana bisa menerima yang cantiknya biasa?
Namun kadang diri ini ingin yang baik agamanya, tapi juga cantik. Alhamdulillah. Kalau antum bisa dapat yang cantik dan baik agamanya, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa dapat, banyak lelaki itu berdalih, Ustaz, kalau agama kan masih bisa dikembangkan, Ustaz. Kalau cantik ini nggak bisa, Ustaz. Jamaah rahimakumullah. Cantik itu relatif. Dan cantik itu sebelum antum miliki. Kita tuh melihat sesuatu yang belum jadi milik kita tidak dalam wujud aslinya. Itu para ulama jelaskan. Kenapa ada istilah rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Padahal istri antum tuh lebih cantik daripada istri tetangga. Secara fisik. Mereka mengatakan bahwasanya seorang itu melihat sesuatu yang belum dia miliki bukan dalam wujud asli. Ketika sudah dimiliki, itu barang kembali ke wujud asli. Seperti contoh ringan lah, antum kepingin mobil. Nah, antum kepingin mobil apa? Dalam yang antum inginkan. Hammer, masya Allah. Nah, dia kepingin Hammer umpamanya. Ketika mobil itu lewat, dia naik motor, dia berhenti jemaah. Cuma mau ngeliatin tuh mobil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di lampu merah, dia pepet tuh mobil. Cuma mengusap-usap. Allah. Itu namanya cinta. Ketika dia punya Hammer, pekan pertama, masya Allah, dia lus-lus. Pekan kedua, dapat setahun, nggak dilihat jemaah. Begitu pula istri antum. Ketika belum dinikahi ngelihat Allahu Akbar, Akbar. Ini masya Allah. Jangan ngelihat orangnya, ngelihat sandalnya. Itu melihat Allahu Akbar. Itu bahagia jamaah. Ketika udah jadi bininya, mungkin 2 pekan, 3 pekan masih dipandang-pandangin. Dapat sebulan, bininya lewat, dia makan nggak dilihat. Udah kembali kepada wujud aslinya. Makanya kalau bicara cantik relatif ya. Setelah antum menikah, antum akan berinteraksi dengan adabnya dia. Tidak lagi dengan kecantikan, dengan etika dia, dengan agama dia. Karena antum sudah terbiasa. Begitu pula ketika antum dapat istri mungkin yang tidak cantik. Antum dapat istri yang tidak cantik. Bahkan ada seorang yang mendapatkan istri yang cacat. Makanya kalau antum ada waktu baca, ada cerita dalam kitab Wahyul Qalam. Judulnya Qubhun Jamil. Buruk tapi cantik. Buruk tapi cantik. Kenapa? Karena ini perempuan yang cacat. Tiap hari lelakinya melihat cacatnya perempuan itu, perlahan-lahan udah terbiasa dia melihatnya. Nggak jijik lagi, nggak, sudah terbiasa. Tapi tiap hari kata dia, kecantikan istri ana bertambah. Ana melihat akhlak dan etikanya, subhanallah. Maka ada wanita yang cantik karena cinta, dan ada yang cinta karena cantik. Kalau cinta karena cantik, antum akan bosan, antum akan benci sama dia. Karena mau tidak mau perempuan itu kecantikannya akan berkurang. Ya kita lihatlah. Perempuan yang awal nikah beratnya 48, dapat 5 tahun, 10 tahun. Antum udah jadi 84. Kok kayak gini istri anak? Ana mau melamar Ahmad, melamar Akhwat. Tapi ana takut kalau ana diterima. Gimana? Ana mau melamar Akhwat, tapi ana takut kalau ana diterima. Oh iya, ini ada sesuatu. Kalau ana diterima, bapaknya pakai acara dangdutan pas nikah. Kalau anaknya udah syar'i, tapi bapaknya belum syar'i. Allahu Akbar. Ya perlu ada pendekatan kepada orang tua. Banyak yang belum paham jamaah, banyak yang belum paham tentang agama ini. Makanya perlu pendekatan. Kalau antum diterima, antum mohon sama bapaknya supaya pernikahannya berkah, Pak. Kita kan ingin
doa restu, kita tidak ingin Allah murka sama kita. Bismillah, berusaha untuk memperbaiki. Karena perempuan seperti itu kasihan kalau dia akhirnya dia orang baik, namun antum punya masalah dengan keluarganya tadi, pendekatan dengan keluarganya, dan kalau bisa masuk dari perempuan tersebut. Kalau anak perempuan ini dicintai oleh orang tuanya, biasanya minta apa saja dikasih. Pernah ada seorang, Ana pernah hadir di khutbah nikah di seorang perempuan. Kakaknya itu cerita, adik Ana ini mau nikah, Ustaz. Katanya nanti kalau nikah dia mau ngundang artis-artis ini macam-macam, orang kaya raya. Kata kakaknya enggak. Kalau seperti itu belum boleh nikah. Tapi kalau engkau sudah mau menikah, minta datangkan ustaz, Ana datangkan ustaz. Akhirnya suatu saat adiknya mengatakan, ya Ana mau nikah, tapi yang datang Ustaz Syafiq. Ditelepon sama kakaknya, Ana sudah janji Ustaz harus datang, kata dia. Masya Allah. Jadi ada orang-orang yang perlu pencerahan. Dikasih pencerahan, mudah-mudahan terbuka hatinya. Saat Ana seorang ikhwan yang sudah ingin berta'aruf dengan seorang akhwat, tetapi akhwat ini memiliki alasan belum siap, dan dia menyuruh ta'aruf berteman saja. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Jamaah, kita ini bersama seluruh umat Islam itu saudara, ikhwah. Jadi ketika itu perempuan merasa belum siap, ya sudah, antum selesai, antum cari yang lain. Antum sampaikan kepada perempuan itu yang sudah, kalau gitu, kalau dia dikatakan berteman saja, ya udah berteman. Kita walaupun tidak jadi menikah, kita semuanya saudara. Tapi jangan antum akhirnya ya berjalan-jalan dengan perempuan tersebut macam-macam, tidak. Seperti saudara wanita muslimah yang lainnya, biasa-biasa aja. Antum cari yang lainnya, suatu saat ada mungkin yang jamaah udah cari sana sini macam-macam, nggak diterima. Akhirnya balik ke tutup perempuan. Ya memang takdirnya dia. Alhamdulillah. Tapi jangan sampai berpacaran. Barakallahu fikum. Ana hendak melamar anak bapak fulan, dan saya tahu bapak fulan ini memiliki 2 orang putri, dan sepengetahuan ana kedua anaknya insya Allah soleha. Bagaimana hukumnya jika ana melamar kedua-duanya? Dengan niat salah satunya menjadi istri. Nggak apa-apa cuma, nggak apa-apa. Artinya datang ke sana bicara, ana mau melamar putri bapak. Yang mana terserah bapak. Seperti Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu ditawarin sama mertuanya, inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hatain. Aku ingin menikahkan engkau dengan salah satu putriku ini. Artinya silahkan dipilih yang mana yang mau. Kalau antum kan tergantung mertua sekarang. Terserah sudah. Mau yang tua, mau yang muda, dua-duanya anak terima. Itu diperbolehkan seperti itu. Nanti kan ketentuan mertuanya udah sama yang ini. Dan jangan sampai ketika antum menerima yang itu, antum ngelirik yang satunya, lebih cantik yang itu ternyata. Antum bahaya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Sampai batas mana yang disebut nasab? Karena kita semua dari Nabi Adam. Mohon dijelaskan. Masya Allah, betul jemaah. Jadi kalau kita bicara nasab, nasab itu semuanya ke Nabi Adam. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semua dari Adam, dan Adam itu tercipta dari tanah. Ini sudah disebutkan seperti ini. Sehingga tidak lebih mulia orang Arab dibanding orang Ajam. Orang Ajam tidak lebih baik daripada orang Arab. Illa bittaqwa, kecuali ketakwaan. Ketika bicara nasab, maka nasab itu adalah bapak dan kakeknya dan keluarga dekatnya. Di situ kita tahu keluarganya ini keluarga baik apa tidak. Bagaimana bapaknya, bagaimana kakeknya, yang mereka ada interaksi dengan cucunya. Yang tadi dikatakan bapaknya orang soleh sehingga anaknya dijaga. Dan ada nasab-nasab yang mulia memang.
Dari sisi dilihat, nasab yang paling mulia adalah nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nasab yang paling mulia. Kemudian ada keluarga-keluarga yang memang terkenal orang-orangnya orang-orang soleh. Kalau di Jawa ini mungkin ada yang istilahnya ningrat, iya, keluarga raja. Ya kalau memang nasabnya orang-orang baik semua, itu nasab yang disebut di sana. Dan tidak boleh kita berbangga-banggaan dengan nasab. Enggak, bukan untuk dibangga-banggakan, tapi untuk disyukuri. Bukan untuk menghinakan orang yang nasabnya, antum anaknya siapa antum? Mungkin dilihat anaknya petani. Wallah bisa jadi petani itu lebih mulia daripada bapak ketika dia bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ustaz, bagaimana jika kita menilai wanita dari pendidikannya? Misalnya wanitanya pendidikannya lebih rendah apa tinggi daripada laki-laki. Doakan saya mendapatkan jodoh yang baik, insyaallah. Barakallahu fikum. Bicara tentang pendidikan ya. Kalau dia wanita yang solehah, yang agamis, nggak perlu kita bicara pendidikan lagi. Dia mungkin lebih tinggi dari antum atau lebih rendah dari antum. Memang kalau bicara setara, itu mungkin lebih mulia. Sehingga perempuan ini tidak suka membanggakan dirinya, mengatakan kepada suaminya, "Bang, kau lulus mana bang?" "Ya SMA." "Ya Allah, berarti engkau harus bersyukur dapat orang kayak aku S2 bang." Insyaallah. Itu kalau dapat istri kayak gitu, jadi pening kita. Tapi kalau perempuan yang soleha, selesai. Dia akan memposisikan dirinya sebagai istri. Komandan engkau di rumah. Bahkan ilmu yang dia miliki bermanfaat untuk mendidik anak-anak, bermanfaat untuk ya membina rumah tangga yang baik. Itu kalau istri yang soleha. Tapi kalau nggak soleha, bahaya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah. Secara harta, masya Allah, jangan ditanya Khadijah. Tapi Khadijah radhiyallahu taala tidak pernah mengungkit tentang kebaikan dia kepada Nabi SAW. Yang selalu dia bicarakan, engkau ya Nabi, engkau ya Muhammad, engkau. Dia tidak pernah mengatakan aku. Maka perlu dipedulikan masalah kesolehan tadi dan akhlaknya. Kalau urusan wanita, kalau urusan pendidikan yang lebih tinggi, kalau dia orang soleha insya Allah aman. Tapi kalau nggak soleha berat. Oleh karena itu banyak wanita yang sukses kadang-kala takut orang mau meminang. Di beberapa negeri di Arab itu ada perempuan-perempuan yang sampai doktoral. Dia jadi dekan di sebuah perguruan tinggi. Akhirnya suatu saat dia tulis surat. Dia mengatakan, aku ingin semua ijazahku itu diambil orang. Aku hanya ingin satu. Ada yang memanggilku Ummi. Itu aja. Karena laki-laki pada takut mau minang dia. Apalagi gajinya lebih besar dari gajinya suami nanti. Dia kalau lihat suaminya marah-marah sama dia, bang, listrik anak yang bayar. Antum gimana tuh listrik ini nanti nggak dibayarin, tokennya habis. Jadi ingat, kalau yang soleha selesai sudah. Pendidikan yang lebih tinggi pun nggak ada masalah. Tapi kalau antum takut, kayaknya takut anak saat itu sudah cari yang setara sama antum supaya lebih enak hidupnya. Bagaimana cara menyikapi ortu yang mengharuskan anaknya menikah dengan yang satu suku saja, Sunda umpamanya. Misalnya sama orang Jawa dengan alasan nggak sama saja menikahi ibu kandung sendiri. Anak kayaknya salah baca ya. Bagaimana cara menyikapi ortu yang mengharuskan anaknya menikah dengan yang satu suku? Saya Sunda, misal sama orang Jawa. Dengan alasan kita sama saja menikahi ibu kandungnya sendiri. Faham untuk jemaah? Oh, mitosnya kayak gitu. Jadi kalau dia orang Sunda, nggak boleh nikah sama orang Sunda. Oh, nggak boleh nikah sama perempuan Jawa. Dengan alasan kita sama saja menikahi ibu kandungnya sendiri.
Allahu a'lam. Yang jelas tadi udah sampaikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam suruh kita memilih, takhayyaru min nutafikum. Pilih yang bakal jadi anak-anak kalian tuh. Kalian harus pilih orang tuanya yang baik. Ada seorang Abul Aswad Ad-Du'ali pernah mengatakan kepada anak-anaknya, dikumpulin anak-anaknya. Setelah anaknya udah pada besar, bapaknya mengatakan, ahsantu ilaikum sigharan wa kibaran qabla an tuladu. Aku telah berbuat baik kepada kalian ketika kalian masih kecil, ketika kalian udah dewasa, dan ketika kalian belum diciptakan. Sang anak heran, ya ayah, kalau engkau berbuat baik kepada kita ketika kita kecil, ketika kita besar, kita merasakan itu. Gimana engkau berbuat baik kepada kita sedangkan kita belum ada? Apa kata ayahnya? Ikhtartu lakum umman la tu'ayyaruna biha. Aku pilihkan buat kalian seorang ibu yang kalian tidak dicela karena dia. Itu jemaah. Jadi kalau bicara ini mitos, bagaimana antum sekarang menyikapi orang tua? Perlu memberikan pemahaman agama aja. Karena terus terang kebanyakan kita ini agamanya agama turunan, sehingga tidak paham dengan agama Allah. Kadang kala ya nggak sholat, kadang kala sholatnya asal-asalan. Maka tugas kita bagaimana memberikan pencerahan. Bahwasanya ketika berbicara sama ibu, jangan sok alim antum, enggak. Kalau bisa sharing, ibu, ana mau sharing sama ibu nih, ngobrol sama ibunya. Kalau memang ada sebuah kitab, bu, nih bu ada hadis, bu, mungkin ibu bisa baca, mungkin ibu bisa memberikan penjelasan. Bagaimana cara menyikapi sikap calon mertua yang memasang target yang tinggi untuk menikah? Ya antum cari mertua yang lain. Bagaimana cara menyikapi sikap calon mertua yang memasang target yang tinggi untuk menikah? Target apa maksudnya? Maharnya. Oh, maharnya. Itu hak mereka, jangan. Hak mereka. Oleh karena itu ketika antum hendak memilih seorang istri, maka hendaklah cari istri yang maharnya sedikit. Karena Nabi SAW mengatakan, inna min yumnil mar'ati, termasuk berkahnya seorang wanita adalah qillatu ma'unatiha wa kasratu waladiha. Anaknya banyak, kemudian maharnya sedikit. Itu termasuk berkahnya. Inna min yumnil mar'ati. Ya, ana lupa hadisnya, lafaz hadisnya. Tapi yang jelas dalam hadis itu disebutkan termasuk berkahnya seorang wanita itu qillatu ma'unatiha. Biaya menikahnya itu ringan. Jadi kalau antum melihat orang tua targetnya macam-macam, ya bismillah ngomong sama mertua. Sudah, nikahkan dulu aja sekarang. Masalah nanti mau perayaan, mau walimah yang besar-besar, kalau ada rezeki. Nanti mertua ingin umpamanya 2 miliar, anak kasih 3 miliar. Kalau punya rezeki. Antum bilang, kalau nggak punya ya minta maaf lah. Kan antum bilang kalau punya rezeki. Ustaz, ana pernah mengkhidbah seorang gadis dalam kurung akhwat. Apa bedanya gadis sama akhwat? Jamaah, kadang-kala kita ini menyebut perempuan kalau sudah pakai kerudung akhwat. Kalau belum pakai kerudung cewek. Ustaz, ini ada cewek nih lewat. Itu pokoknya muslimah saudari antum. Muslimah saudari kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Mau pakai jilbab, ya mungkin dia akhwat yang belum taat kepada Allah. Seperti itu. Jadi sekarang anda melihat di beberapa kamar mandi jamaah, dalam perjalanan anda melihat tulisannya itu bukan perempuan laki-laki, tapi ikhwan dan akhwat. Itu perempuan yang melihat anda masuk kemana? Karena dia nggak tahu maknanya akhwat itu apa. Nah, misal ana pernah mengkhidbah seorang gadis akhwat, tapi menjelang pernikahan ana berubah pikiran dan memutuskan untuk membatalkan rencana pernikahan karena ternyata akhwat tersebut berkata bahwa akhwat tersebut baru ingin berubah, memperbaiki diri setelah nanti menikah. Pertanyaannya, berdosakah bila memutuskan untuk membatalkan pernikahan tersebut? Enggak jemaah. Tidak. Artinya apabila antum memutuskan sebelum pernikahan, maka tidak ada kewajiban apa-apa buat antum.
Tapi ada orang yang sudah menikah tapi belum kumpul, belum dukhul istilah. Ketika dia menggagalkan, maka paling tidak antum separuh maharnya kasihkan kepada istrinya, supaya istri paling tidak terlalu bersedih hati ketika dia diceraikan. Kalau ini kan membatalkan sebelum pernikahan. Namun antum perlu memberikan penjelasan. Jangan sampai nanti dikira orang-orang yang sudah ngaji ini mempermainkan wanita. Antum sudah melamar, tahu-tahu dibatalkan, antum perlu datang jumpain orang tuanya. Harus jadi lelaki, datang minta maaf, ana sudah istikharah, ana minta sama Allah, kok hati ana nggak enak. Daripada nanti terjadi perceraian, lebih baik sekarang diputuskan di sini, sehingga anaknya tidak menjadi janda, tetap gadis anak itu. Mungkin perlu memberikan penjelasan seperti itu. Mengapa Fir'aun memiliki istri yang soleha, sementara Nabi Nuh dan Nabi Lut memiliki istri yang durhaka? Subhanallah. Nah, tadi kan dibicarakan, itu bisa jadi ujian. Istrinya Fir'aun awalnya sama seperti Fir'aun sebelum datangnya Nabi Musa alaihissalam. Artinya dia sama-sama orang-orang yang tidak beriman. Kemudian dia beriman dengan Nabi Musa alaihissalam. Dia beriman kepada Allah Jalla Jalaluh. Ujian dia nggak bisa gugat cerai. Kalau dia bisa gugat cerai, selesai urusan. Tapi dia tetap jadi istri dan disiksa oleh Fir'aun. Bagaimana dengan istri Nabi Nuh alaihissalam dan istri Nabi Lut alaihissalam? Itu ujian buat mereka. Dan di syariat yang terdahulu itu boleh menikah dengan non-muslim, sehingga mereka menikah. Itu yang ada wanita seperti itu pada waktu itu. Sedangkan pernikahan harus berjalan. Maka itu ujian buat Nabi Nuh dan Nabi Lut, ujian kesabaran mereka. Dan Allah Jalla Jalaluhu menjadikan Nabi Nuh alaihissalam sebagai ulul azmi minar rusul. Barakallahu fikum. Jadi kalau antum dapat istri yang buruk, antum sabar, tidak harus menceraikan. Ada seorang alim ulama, istrinya tuh kasar. Temannya ini kalau berkunjung ke rumah dia, kesian sama alim ulama ini. Kamu kok nggak ceraikan istrimu? Kasar banget ngomong. Apa kata alim ulama ini? Ya, anak takut istri anak ini azab buat anak, maka anak akan menerima azab ini. Dan anak khawatir kalau menikah dengan perempuan lain nanti lebih parah dari yang ini, kata dia. Sudah yang ini dijalani, kata dia. Bagaimana sikap kita ketika sudah terlanjur memiliki pasangan yang kurang baik, yang kurang memiliki kriteria pasangan ideal? Karena terkadang timbul perasaan menyesal telah menikah dengan Allahu Akbar. Yang sudah katakan qadarullah wa masya'a fa'al. Udahlah, ini udah takdir Allah. Allah berbuat sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang perlu antum lakukan adalah istighfar, bertobat. Kenapa antum milih perempuan itu? Kenapa antum milih laki itu? Bisa jadi standar antum dulu itu sudah cocok sama perempuan tersebut. Antum tidak memikirkan agama dahulu. Sekarang antum udah ngaji, udah mulai, ya Allah, anak kalau dapat perempuan yang soleh akan bisa poligami. Kayak gini. Antum istighfar sama Allah, yang ada diperbaiki. Bisa diperbaiki insya Allah. Cara pertama memperbaiki pasangan hidup adalah dengan cara memperbaiki diri kita. Perbaiki hubungan antum sama Allah Subhanahu wa taala. Allah akan perbaiki hubungan antum sama dia. Dengan tadi banyak-banyak istighfar. Kalau itu memang bagian dari dosa-dosa antum, ya antum terima. Sambil didoakan istrinya semoga berubah. Ustaz, ana sudah menikah, alhamdulillah sudah punya anak 2. Tetapi saya masih tinggal bersama orang tua saya. Istri saya selalu minta pindah karena merasa selalu beda dengan kakak anak. Anak belum mampu untuk pindah karena takut berhutang dengan riba. Mohon solusinya. Iya jemaah. Artinya kadangkala kumpul satu rumah itu bisa menimbulkan gesekan. Ini gesekannya bukan sama mertuanya, tapi gesekannya dengan kakaknya. Terkadang ada perasaan cemburu di antara wanita.
Sang kakak merasa adiknya ini setelah menikah kurang peduli sama dia, lebih perhatian sama istrinya. Di situ muncul perasaan-perasaan yang menyebabkan istri kita akhirnya ribut. Maka para lelaki hendaklah memberikan pemahaman kepada istrinya. Istri ini jangan, apa ya istilahnya itu, kalau di depan suami manja. Nah, kalau di depan suaminya, di situ ada mertuanya, di situ ada kakak-kakaknya, jangan menunjukkan kemanjaan dia. Karena itu bisa menimbulkan perasaan cemburu. Kita sendiri yang memancing itu terjadi. Kalau mau menunjukkan kemanjaan dia, tunjukkan kepada orang tua istri, supaya orang tua istri berbahagia melihat anaknya bahagia sama suaminya. Tapi tidak perlu ditunjukkan kepada mertuanya, karena ini menimbulkan masalah seperti ini. Maka beri pemahaman kepada istrinya, kalau di depan kakakku, di depan, nggak perlu manja-manja, yang duduk kadangkala sambil tiduran di mana? Di pundaknya suami, dilihat sama ibunya, dilihat sama kakak perempuannya, bisa menimbulkan kecemburuan. Maka tolong biasa-biasa saja. Kemudian perkara ingin pindah. Ini ingin pindah tapi masalahnya tidak mampu. Mungkin bisa dengan sewa. Kalau sewa pun sewa yang dekat sama rumah orang tua. Kalau diizinkan sama orang tua. Kalau umpamanya nggak mau, Ustaz, orang tuanya sudah tetap tinggal di situ, paling tidak memberikan pemahaman kepada istri, menunjukkan kepada dia bahwasanya ini surga dan nerakaku, ini ibuku, tolong bantu aku, dan insya Allah anak-anakmu akan berbakti sama engkau, insya Allah. Berikan pemahaman seperti itu. Bolehkah kita menikah tanpa izin ayah? Karena ibu ana sudah cerai dengan ayah ana. Ini laki-laki kayaknya. Laki-laki apa perempuan? Akhwat? Kayaknya laki jemaah. Kalau akhwat, ingat, akhwat ini harus ada walinya. Walaupun ibunya sudah bercerai dengan bapaknya, tetap yang menjadi wali adalah bapaknya. Dan yang berlaku itu bukan izin ibunya, tapi izin bapak. Maka perlu mengadakan pendekatan kepada bapaknya sebagai bentuk kebaktian sama bapaknya. Jangan sampai antum durhaka sama bapak antum, karena antum ikut ibu, nggak peduli sama bapaknya, menikah semau antum lah. Kalau dia seorang ikhwan, maka tetap dia datang ke bapaknya, bermusyawarah sama bapaknya. Jadi memang sejatinya bukan izin anak itu. Umpamanya antum tahu-tahu menikah di pedalaman Kalimantan, antum menikah di pedalaman Papua sana, tahu-tahu pulang bawa anak 17 gitu. Antum nikahnya kapan? Alhamdulillah di sana ayah. Nggak ada telepon waktu itu, nggak bisa telepon. Nikahnya sah, nggak ada masalah. Karena lelaki itu tidak harus dengan wali dia, tapi termasuk adab dan kebaktian sama orang tua ketika bermusyawarah sama orang tua. Barakallahu. Yang terakhir, Ustaz, bagaimana sikap seorang jika seorang laki-laki datang melamar dari sisi agama terlihat baik, akan tetapi berbeda manhaj? Bagaimana sikap? Tadi sudah Anda sampaikan. Jadi kalau kita bicara manhaj dalam beragama, selama dia dalam koridor ahlus sunnah wal jamaah, tidak masuk sekte-sekte yang menyimpang, aliran-aliran yang nyeleneh, maka terima dia. Dan ukuran agama tidak muluk-muluk. Paling tidak dia sholat yang 5 waktu, sholatnya terjaga di rumah Allah, adab dan etikanya mulia. Tidak harus dia hafal Al-Quran, tidak harus dia hafal hadis-hadis Nabi. Tapi kalau ada yang hafal Quran, yang hafal hadis-hadis Nabi, yang alim, maka ini sesuatu yang sangat menarik untuk dijadikan menantu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan jamaah. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, Anda mohon maaf. Itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serahkan kembali ke